Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi anak-anak pada pertemuan kali ini pada materi mengumpulkan dan menganalisis data geografi. Masih dalam langkah-langkah pengamatan fenomena geografi. Anak, semoga sehat semua. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data bisa Anda amati segitiga ini, dan gambar di sampingnya itu adalah gambar sebuah pengumpulan data. Pengumpulan data yang pertama adalah survei lapangan. Bisa mengunjungi suatu lapangan untuk melakukan observasi atau terkenal dengan survei lapangan. Misalnya terjadinya gempa bumi, itu bisa disurvei. Kedua, penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini asalnya dari satelit maupun dalam pesawat. Ketiga adalah kuesioner, yaitu membagi kuesioner atau daftar pertanyaan. Keempat, seperti gambar samping, adalah wawancara atau mereportase, mencari jawaban dengan tanya jawab langsung. Keempat adalah studi dokumentasi. Yaitu dengan belajar melalui beberapa dokumen yang ada di dalam suatu perpustakaan. Keempat adalah studi pustaka. Studi pustaka ini bisa dijadikan adalah belajar atau mencari sumber dari adanya berbagai pendapat para ahli. Pengolahan data pertama adalah reducing, kedua adalah editing, ketiga adalah evaluasi. Reducing mempunyai arti proses seleksi data dan penyederhanaan data. Editing mempunyai arti mengedit, menyeleksi data. Evaluasi, meninjau kembali. Analisis data merupakan pengolahan dan interpretasi data untuk memperoleh kesimpulan data. Analisis data meliputi pertama, analisis keruangan atau lokasi, kedua, analisis penyebaran, ketiga, analisis interaksi dan difusi keruangan. Analisis lokasi. Lokasi merupakan salah satu konsep yang esensial dalam kajian geografi karena dapat menjelaskan lebih dari suatu tempat atau daerah. Misalnya, lokasi budaya pada suatu daerah. Di sini saya gambarkan adalah peta budaya lokal. Di sini bisa diketahui misalnya pesta gerobak terdapat di daerah Manisrenggo, Kemalang, daerah Saparan, budaya Saparan di daerah Jatinom, dan daerah wisata, desa wisata di daerah Jarum, Bayat, Soran, Ngawen. Ini contoh yang bisa Anda amati. Analisis penyebaran. Analisis penyebaran fenomena dalam ruang dapat dikaji melalui analisis tetangga terdekat dan analisis variasi dalam ruang. Contoh, wilayah desa tersebar daerah pertanian. Wilayah kota tersebar daerah industri dan jasa. Silakan Anda amati ya. Adanya pertanian kemudian berhubungan dengan wilayah kota sebagai tetangga desa,
ini akan menghasilkan daerah industri dan jasa. Misalnya nanti daerah kota itu akan menjual alat-alat pertanian, sarana pertanian, dan seterusnya. Ketiga adalah analisis interaksi dan difusi ke ruangan. Terdiri dari analisis data kualitatif. Kedua adalah analisis data kuantitatif. Ini biasanya analisis ini sudah analisis dalam penelitian yang secara umum. Kalau yang kedua tadi menunjukkan analisis yang mencirikan khusus kepada geografi. Analisis data kualitatif mempunyai arti atau penjelasan analisis data kualitatif pada penelitian geografi, yaitu mengolah dan menginterpretasi data dan informasi geografi secara verbal. Dua, analisisnya didasarkan atas logika data untuk menarik kesimpulan secara logis. Bisa Anda amati gambar background tersebut. Gambar biji bibit yang ada dalam pembuatan penyemaian bibit tanaman itu kalau secara logis, kalau dirawat secara bagus akan tumbuh. Misalnya gambar itu ada yang mati, ada yang tinggal tunasnya secara logis. Analisis data kualitatif pertama, reduksi data yang mempunyai arti proses seleksi data dan penyederhanaan data. Hal ini karena data kualitatif berupa catatan biasanya dalam jumlah banyak sampai ratusan halaman. Disederhanakan tujuannya agar lebih fokus. Kedua, display data yang mempunyai arti menyusun dan menampilkan data yang bermakna sehingga mudah dibuat kesimpulan. Lanjutnya, kesimpulan ini mempunyai arti yaitu menjawab tujuan penelitian. Yang terakhir adalah verifikasi, yaitu untuk mengecek kesimpulan agar lebih valid dengan merekomendasikan kepada peneliti lain untuk mengulang penelitian yang sama. Jika kesimpulannya sama dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti tersebut dianggap valid. Analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif yaitu mengolah dan menginterpretasikan data berbentuk dalam bentuk angka dengan menggunakan data statistik. Saya ulang, analisis data kuantitatif yaitu mengolah dan menginterpretasikan data geografi dalam bentuk angka dengan menggunakan data statistik. Tahapan analisis data kuantitatif yang pertama, penyusunan data. Dengan mempertimbangkan data harus benar-benar dibutuhkan, objektif atau tidak bias, dan autentik. Kedua, klasifikasi data, yaitu memilah data berdasarkan kategori tertentu sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, jenis jaringan jalan, tipe pemukiman, dan penggunaan lahan. Analisis
yaitu klasifikasi data yang mempermudah proses pengelolaan dan analisis. Analisisnya adalah menggunakan statistik. Kesimpulan yaitu diperoleh dari hasil keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kesimpulan harus ringkas, menjawab masalah penelitian, memperoleh temuan, dan merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya atau terkenal dengan saran. Laporan penelitian. Pedoman penulisan laporan penelitian geografi. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa ini diharapkan dan diharuskan karena kita bangsa Indonesia harus menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Kemudian tata tulis, ukuran kertas, sistem penomoran, dan kaidah penulisan daftar pustaka. Ukuran kertas ini biasanya paling kiri itu batasnya 4, paling atas dan kanan bawah itu adalah 3. Sistem penomoran ini adalah halaman. Kemudian kaidah penulisan daftar pustaka itu bisa terhitung nama dulu, judul, tahun, dan kota penerbit. Pembuatan peta bisa menggunakan software pemetaan atau aplikasi pemetaan. Sistematika laporan penelitian geografi terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi. Ini merupakan bagian pendahuluan dari penulisan. Bagian inti terdiri dari pembukaan, deskripsi wilayah, 3 landasan teori, keempat adalah pembahasan penutup. Bagian penutup dari laporan penelitian geografi adalah daftar pustaka dan lampiran. Saya ulang sekali lagi, bagian awal dari atau bagian pendahuluan dari sistematika laporan penelitian geografi. Yang pertama terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi. Yang ini biasanya ditulis dalam buku, dalam kertas, yang halamannya itu ditulis tidak angka 1, 2, tapi halamannya ditulis pada 1 Romawi, 2 Romawi kecil yang atasnya ada titiknya. Kemudian yang kedua adalah bagian inti, terdiri dari bab 1 pembukaan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 deskripsi wilayah yang terdiri dari lokasi penelitian, kondisi fisik, kondisi penduduk, dan lainnya. Bab 3 adalah landasan teori dan metode penelitian, landasan teori, metode penelitian, kerangka berpikir. Yang keempat, bab 4 adalah pembahasan, bab 5 adalah penutup. Kemudian bagian C yang terakhir adalah bagian penutup dari laporan penelitian geografi adalah daftar pustaka dan lampiran yang mendukung. Oke anak-anak, contoh dari model penelitian bisa Anda lihat pada buku paket yang telah Anda pinjam di perpustakaan pada halaman 76 sampai halaman 82. Ya, itu sudah dijelaskan halaman 76 sampai halaman 82 pada buku paket yang telah Anda pinjam di perpustakaan.
yang judulnya adalah Pemetaan Prasarana Kesehatan di Kota Bandar Lampung tahun 2015 yang dibuat oleh Vicky Fajarudin, Dr. Andes Hajah Sudarmi MSI, dan Deddy Miswar SSI MPD. Oke anak-anak, cukup sekian materi kita akhiri. Silakan Anda belajar dan selalu berdoa. Kita ketemu minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.